Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-puan hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat wal afiat. Kita boleh sambung mengaji kita. Al-Quran pun dah selesai. Lepas tu kita sambung pengajian kita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, kita berdoa semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita teruskan saja, sambung terus tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zikir-zikir atau amalan Rasulullah atau doa-doa Rasulullah, doa harian Rasulullah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala mislama qala au zada alaihi rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey. Jadi maksud hadis ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa sahaja yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, senang saja, subhanallah wa bihamdihi setiap pagi dan petang atau sore sebanyak 100 kali. Nah, ini kelebihan zikir subhanallah wa bihamdihi jika dibaca pagi 100 kali. Singkat saja, pendek saja, subhanallah wa bihamdi, sebanyak 100 kali pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu petang atau sore, maka tidak akan ada orang yang membawa amalan yang lebih baik atau lebih afdal daripadanya pada hari kiamat. Maknanya dia boleh mengalahkan semua amalan yang lainnya dibanding orang-orang lain, amalan-amalan yang lainnya. Jika kita adik ini paling baik lah kalau kita baca pagi 100 kali, petang 100 kali, jangan sekali saja. Kalau boleh setiap hari sampai kita mati lah, sampai kita mati ya. Istiqomah. Istiqomah betul. Kita tahu, kita amal selalu. Oke, jadi pada hari kiamat, kecuali orang yang mengucapkan kalimat itu sama banyak atau lebih banyak daripadanya. Kalau yang lain sama juga baca, maka amalannya seimbang dengan kita. Itu yang terbaik dibanding yang lain-lainnya lah, maksud tadi sini. Dalam riwayat yang lain, kelebihan ini untuk ucapan subhanallahil azim wa bihamdihi, riwayat Muslim dan Abu Dawud. Jadi kalau kita amalkan 100 kali pagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, boleh. Atau subhanallahil azim wa bihamdihi pun boleh. Atau subhanallah wa bihamdihi saja pun boleh. Dia banyak riwayat hadis kan. Pilih mana satu boleh. Semuanya ada dasar dia, ada sumber dia. Pilih mana satu, semua baik, yang tak baik yang tak beramal lah, yang kurang baik lah, bukan tak baik. Dia amalan yang lain juga, yang lain pun beramal yang lain, istighfar mungkin. Dalam hadis yang lain pun, kelebihan istighfar pun, kalau siapa yang amalan terbaik ni, orang yang paling banyak istighfar di dunia ni, catatan amalan dia paling banyak istighfarnya, itu kelebihan istighfar. Sekarang terangkan subhanallah wa bihamdihi, siapa yang zikir pagi 100 kali, sore atau petang 100 kali, maka amalan dia paling baik di hari kiamat nanti dibanding yang lainnya. Kecuali ada orang lain yang zikirnya sama 100 kali dan 100 kali baru sebanding dengan kita. Maksud di sini paham teman-teman? Boleh zikir subhanallah wa bihamdi saja, subhanallahil azim wa bihamdi boleh, subhanallah wa bihamdihi atau subhanallahil azim, macam itu pun boleh. Macam-macam cara, macam-macam riwayat hadis. Boleh amal mana satu, zikir 100 kali pagi petang. Terus sambung hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala idza asbaha mi'ata marrah wa idza amsa mi'ata marrah subhanallahi
wa bihamdihi sama ini hufirat dzunubuhu wa in kanat aksara min zabatil bahri rawahu al-Hakim. Wa qala hadza hadis sahih. Ini artinya hadis sahih, kita beramal lebih mantap nih hadis sahih. Silakan beramal. Maksud hadis ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan atau menceritakan bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi 100 kali sama pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu petang atau sore, niscaya dosa-dosanya akan diampunkan walaupun lebih banyak daripada buih-buih di lautan. Itu riwayat Imam Hakim. Jadi kalau kita zikir ini tadi subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali pagi dan 100 kali petang, maka dosa kita, semua dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa itu lebih banyak daripada buih di lautan. Tapi dengan catatan ini dosa kecil saja. Kalau dosa besar itu wajib taubatan nasuha. Seperti yang telah kita jelaskan, cara-cara taubatan nasuha macam mana, dah pun sedia maklum semua, dan diterangkan banyak kali. Lepas tu kalau dosa yang berkaitan dengan orang, maaf cakaplah, kita tipu duit orang, atau kita pinjam tak bagi balik, atau kita ambil duit orang, mencuri, maka tak cukup tobat dengan Allah saja. Tak boleh kita zikir istighfar 1000 kali. Kita baca ni 200 kali, 2000 kali, contoh Rasulullah 100 kali, saya 2000 kali, tak boleh, nanti supaya dosanya diampunkan, tak boleh. Walaupun ikut 100 kali macam Rasulullah ajar, tapi kalau dosa berkaitan dengan orang, kena minta maaf dengan Allah. Dengan orang tersebut pun kena minta maaf. Kalau ambil duit dia, bagi balik duit, minta maaf dan bagi balik duit. Ini susahnya kalau hukukul adami, hak-hak dengan orang ini lebih susah dibanding hak-hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf cakap nih, kalau dosa dengan Allah, itu senang cerita, nak minta maaf dengan Allah. Allah maafkan walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Janji bukan dosa besar, dosa besar kena taubatan nasuha lah. Tapi kalau berkait dengan orang, kita menyakiti orang, itu lain cerita. Menyakiti orang pun kalau minta maaf dengan orang tersebut, minta maaf dengan Allah, double. Tapi kalau ambil duit orang, minta maaf dengan Allah, minta maaf dengan orang tersebut, dan kembalikan hak orang tersebut, bagi balik duitnya, atau minta halal. Kalau kita tak mampu, tolong halalkan duit yang saya dah ambil. Itu kalau dia mengikhlaskan, baru kita langsai, jelas tak ada dosa istilahnya. Allah pun maafkan, orang tadi pun maafkan. Paham tuan? Paham? Cukup ke lagi tambah bang? Berapa hadis dah? Dah 2 dah? Lagi satu dah. Satu lagi ya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua zikir pagi petang yang diamalkan Rasulullah. Kalau kita boleh buat, ikut sunnah, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Oke, terus satu lagi. An-rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala idza asbaha wa idza amsa radina billahi robba. Ini zikir pagi dan petang. Ingat-ingat, radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah inka illa kana haqqan Allah alallahi ayyurdiyahu rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bahwa makna di sini, seorang sahabat radhiyallahu an berkata, ini tak begitu nama dia, seorang lelaki saja, sahabat Rasulullah. Sini tak diterangkan nama dia. Berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang membaca radina billah wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulullah pada setiap pagi dan petang, pagi dan sore atau petang, maka menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk meridhoinya pada hari kiamat nanti. Kalau kita baca zikir ini, radina atau raditu billahi robba, raditu boleh, radina boleh. Kalau tu maknanya saya, kalau na maknanya kita. Paham? Bisa bahasa Arab dia. Kalau raditu, radina, na tu maknanya kita. Untuk jamaah maksudnya, untuk rame-rame orang, nah ni kita.
Kalau tu maknanya kita seorang lah. Raditu billahi robba pun boleh. Bil islami dina. Yang ini radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadir Rasulullah. Pada setiap pagi dan petang, maka menjadi hak Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat nanti. Maknanya akan dijamin mendapatkan ridho Allah pada hari kiamat nanti insyaallah. Terjemahan doa tadi radina itu maksudnya kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami. Radina billah hirobba. Terus wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kami. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa hendaklah mengucapkan kalimat itu sebanyak 3 kali setiap pagi dan petang. Ini dari hadis lain, riwayat Musnad Imam Ahmad. Dibaca 3 kali. Dalam hadis yang lain dibaca berapa? 3 kali pagi dan 3 kali petang. Maka wajib atasnya mendapatkan ridho Allah pada hari kiamat nanti. Allah pasti akan meridhoi kita. Jadi kita ini mencari ridho Allah dalam hidup dan mati ya. Kita berharap ridho Allah.